milenial, jumpa kembali dengan saya Lucius Ceza di podcast Branda Alisisya, podcast bocoran politik. Ini adalah salah satu program yang baru pertama kali kita launching di Vertiga Cafe di Jalan Galaksi seperti itu. Dan tentunya pada kesempatan ini saya ada dua narasumber yang sudah dihadirkan dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Realitas dinamika politik menjelang 2024. Dan untuk membahas ini tentu ada praktisi dan pengamat politik pada hari ini untuk memecahkan bagaimana sih pandangan mereka terkait dengan fenomena hari ini, karena apa berbagai isu yang memang sudah mulai digoreng hari ini seperti itu, entah itu asal isu agama, identitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagaimana sih melalui platform media ini kita mengedukasi seperti itu dengan melahirkan pemimpin. Tentu anak milenial hari ini harus jeli melihat pemimpinnya, karena apa? 5 tahun itu bukan waktu yang gampang. Seperti itu. Nah, jadi sebelumnya saya akan tanya dulu nih. Halo Bang Riki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Jasman, apa kabar? Sehat. Oke, bagaimana? Saya sangat bersyukur sudah hadir di podcast ini. Tentu ini suatu kebanggaan, kehormatan juga bagi kita di bocoran politik yang memang hari ini akan peduli dengan bangsa Indonesia. Ya, ini kontribusi kita untuk membangun negeri. Oke, mungkin nanti kita akan mengenal diri dulu. Bang Riki, habis itu dari Bang Josmas. Kita diskusi ngalir saja, jangan terlalu tegang karena masih panjang lah waktu kita. Masih intro ya. Apa kabar Bang? Ya baik ya. Terima kasih ya, suatu kebanggaan bisa hadir di sini di podcast yang baru dibuka, dan sebagai pembuka juga ya. Perkenalkan, saya Riki Zulfauzan. Sehari-hari saya bekerja sebagai staf pengajar di FISIP Universitas Palangkaraya, tepatnya di jurusan ilmu pemerintahan. Pendidikan terakhir saya adalah S3. Saya dari Universitas Airlangga Surabaya di bawah bimbingan langsung Profesor Hotman Siahaan dan Profesor yang bukunya sering kita baca. Ini grogi kita yang punya gelar ini. Politik siapa namanya? Di Airlangga ya, banyak dosen-dosen yang salah satu yang dulu jadi ketua KPU, saya lupa nama beliau. Yang sering kita baca bukunya, ya itu saya di bawah bimbingan asuhan mereka. Saya lulus tahun 2020 dan sekarang sudah mulai aktif kembali. Kalau dibilang itu angkatan pandemi, ya kembali. Terima kasih. Kalau Bang Jasman, silakan perkenalkan diri. Iya, jadi terima kasih juga sudah diundang pada kesempatan siang hari ini, dan juga saya menyampaikan selamat juga ya kepada Alexis. Hari ini sudah di launching ya. Semoga dengan launchingnya pada hari ini kedepannya terus semakin eksis dan semakin sukses untuk memberikan pencerahan lah gitu. Ini nama saya Josman Siregar. Jadi kalau saya sehari-hari ya memang saya ya entrepreneur lah, bisa dikatakan seperti itu. Di samping itu juga saya aktif di dalam organisasi kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Ini satu kebanggaan bagi kita di podcast bocoran politik, karena ini sejarah, ya kan, kayak gitu. Nah, jadi ada pepatah mengatakan ciptakanlah sejarah dengan melakukan, kayak gitu. Lanjut Bang, ini dengan tema yang kita usung ini, fenomena ya, dinamika politik menjelang 2024. Nah, jadi udah banyak nih isu yang sudah mulai kesana kemari seperti itu, isu agama, isu suku dan lain sebagainya. Tentu ini juga akan menjadi tantangan. Lalu kemudian apakah masih relevan ini dengan generasi yang sekarang? Masih laku nggak sih itu Bang? Dari Wallace? Iya, baik, saya dulu ya. Gitu. Baik, kalau bicara itu ya, ada itu namanya politik identitas ya. Politik identitas itu dimana identitas dipolitisasi, secara sederhananya seperti itu. Lalu ketika identitas dipolitisasi, maka ada sesuatu yang harus dibuat berbeda. Jadi
Jadi namanya politik rekognisi. Rekognisi itu harus membuat pengenalan kita berbeda dengan mereka. Nah itu sejarah dari politik identitas. Kalau bicara politik identitas ya, isu itu masih relevan selama manusia ada. Sampai kapanpun selama manusia ada, isu politik identitas akan selalu menjadi isu yang akan kita bicarakan seperti ini. Contoh paling sederhana adalah misalnya isu politik identitas terkait kewajiban 30% caleg perempuan. Nah itu politik identitas itu. Ya. Jadi persyaratan dari undang-undang yang mengharuskan perempuan 30% sebagai calon legislatif itu juga politik identitas. Karena kenapa harus dibatasi 30%? Kenapa tidak biarkan mekanisme pasar saja yang bekerja? Oke. Nah, kalau kita mau berpikir, nah, politik identitas ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Oke. Kalau sisi positifnya tadi memberikan kesempatan untuk perempuan, ya. Lalu sisi negatifnya juga karena politik identitas ini kan selalu mencari perbedaan. Ya. Nah, oleh karena itu selalu terjadi fragmentasi di situ, perpecahan. Saya berbeda dengan Anda, maka kita bukan kawan. Padahal perbedaan adalah kodrat manusia. Ya, dengan perbedaan kita bekerja sama. Tidak mungkin kita bisa bekerja sama kalau kita selalu sama. Nah, dari sisi itu politik identitas sampai kapanpun selama manusia ada, Selalu manusia ada. akan selalu relevan dibicarakan. Oke, jadi menarik ya. Tetapi kalau kita bicara tentang dari sisi itu kan tadi bicara tentang transgender ya, kalau disinggung oleh manusia. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana fenomena hari ini khususnya di media sosial selalu disajikan isu-isu agama seperti itu. Lalu kemudian apakah masih relevan yang di generasi yang sekarang di generasi terbuka lah, semuanya sudah disajikan seperti itu. Tergantung apakah generasi ini masih bisa nggak sih untuk apa sih kayak gitu kan, masih ini nggak sih, ini udah nggak zaman lagi gitu. Baik, kalau kita bicara politik identitas itu kan macam-macam. Ya. Yang paling banyak digunakan itu memang kalau paling krusial ya, terutama suku, agama, dan ras. Ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, politik identitas dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Yang berbahaya ini adalah ketika politisasi identitas itu tadi mengancam keberagaman, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita ingat waktu Pilpres 2019, wah itu luar biasa sekali tajamnya perpecahan itu. Sampai sekarang pun masih dirasakan. Ya. Kalau pendukung pro Pak Jokowi dianggap cebong. Pak Jokowi dianggap kampret. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan rekognisi, politik identitas itu politik rekognisi, memperkenalkan diri dalam bentuk yang ingin dicap sebagai bentuk itu. Maka karena dia rekognisi, dia harus punya punya identity, punya sesuatu yang harus kita gunakan sebagai pembeda, ya. Jadi kalau ditanya masih relevan, saya melihat di media sosial yang cenderung termakan pada isu-isu perpecahan terkait agama justru lebih banyak anak muda. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, perbedaan itu seperti saya sampaikan tadi, selama politik identitas itu digunakan untuk kepentingan positif, ya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena di semua negara yang menggunakan sistem demokrasi selalu juga ada politik identitas. Yang terbaru seperti misalnya di Amerika ketika Donald Trump, Donald Trump dan lawan politiknya, semua yang bukan pendukung Trump dianggap adalah yang memberikan ruang kepada imigran, sementara pendukung Trump dianggap tidak mendukung imigran. Nah, seperti saya sedikit lagi singgung terkait dengan rekognisi.
yang saya sampaikan di awal tadi, Oke. diskusi kita bersama tadi, seperti yang saya sampaikan, kita harus berbuat banyak agar kita bisa mendudukkan lebih banyak orang baik di lembaga-lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Nah, yang saya lakukan itu politik identitas. Itu namanya populisme. Populisme itu bertindak melakukan sesuatu perbuatan yang berbeda dengan kemapanan yang sudah ada. Ya, mendukung rakyat, mendukung kekuatan dari bawah. Itu populisme, itu juga politik identitas. Nah, selama ya populisme itu bagus, ya kita mendukung anggota legislatif, calon-calon anggota legislatif yang baik, yang punya hati nurani, yang punya keberpihakan pada rakyat, maka populisme jadi bernilai positif. Sepanjang itu bernilai positif, karena kita ingin anggota-anggota legislatif kita diisi oleh orang-orang yang cerdas. Ya. Oke, nah jadi Bang Josman nggak sabar dari tadi. Menikmati saja. Menikmati saja ya. Nah jadi Bang Josman ini ya kan, karena tadi memang sempat kita diskusi di awal dengan Bang Diki bahwa bagaimana melahirkan caleg itu ya yang duduk di parlemen itu orang-orang yang punya knowledge seperti itu, ya kan, yang punya intelektual bagus. Namun kemudian ketika itu ya kan makanya disuruh jeli untuk maksudnya. Jadi itulah gunanya salah satu podcast yang kita luncurkan bocoran politik ini, agar supaya edukasi yang melahirkan dan sebagainya itu untuk pemilih, karena kan ini pemilih pemula itu banyak sekali kayak gitu. Dan untuk presentasi di tahun 2004 itu anak muda itu mencapai 60% seperti itu. Nah jadi bagaimana ini pandangan Abang terkait dengan fenomena hari ini, karena banyak mewakili anak muda hari ini seperti apakah hanya sebatas sebagai endorsement, ya kan banyak tuh yang menjadi endorsement, nggak salah, bagian daripada partisipasi katanya. Bapak Josman, bagaimana melihat fenomena hari ini?